Halo teman-teman, selamat pagi. Balik lagi dengan gue Om Ardi Gendut. Subuh-subuh ya. Subuh udah lewat malah, lewat dikit. Teman-teman, gue perhatiin ya, banyak di YouTube gue juga, gue pernah ya bikin konten mengenai survei. Terus di YouTube orang lain juga ya, YouTube sebelah, juga channel sebelah juga banyak ya ngasih tahu apa aja sih yang bakal ditanya gitu-gitu gitu ya. Cuma gini ya teman-teman ya, apa yang gua katakan, apa yang YouTube sebelah channel sebelah katakan mengenai nanti survei ditanya ini, bocorannya ini ya, ditanya menterinya ini, tidak membuat teman-teman menjawab, tidak apa ya, tidak mesti membuat teman-teman menjawab pertanyaan dengan bagus, tidak. Bahkan sebenarnya bukan berarti ketika kita kasih tahu pertanyaan-pertanyaannya akan ditanyakan ke teman-teman, teman-teman sudah prepare jawaban yang bagus, bukan jawaban yang bagus. Yang perlu kemukakan sama teman-teman ketika kita sudah kasih bocoran nih, tanya ini nih, paling usahanya, omset, gitulah ya, yang berutang berapa, bersih berapa. Yang perlu teman-teman jawab adalah jawaban real, bukan jawaban bagus. Jadi, berapa kali gue bilang ya, mengenai survei. Seorang mantri, seorang misalkan pemimpinnya, mereka tahu konsistensi jawaban teman-teman yang dibagus-bagusin sama yang real. Ya, yang dibagus-bagusin. Jadi gini, jadi jangan jangan teman-teman menjawab pertanyaan-pertanyaan ketika survei, itu jawaban yang nggak real sebenarnya, cuman pengen terlihat bagus, maka teman-teman menjawab seakan-akan dibagusin. Misalkan warung kecil, teman-teman bilang omset saya 2 juta sehari. Itu kan jawaban bagus, tapi itu nggak real. Justru ketika teman-teman disurvei, terus ketika teman-teman menjawab sesuatu hal yang sebenarnya tidak terjadi pada teman-teman, mereka pasti tahu, ya nggak? Mereka pasti tahu. Karena seiring berjalannya waktu, seiring berjalannya apa ya, mereka juga survei beberapa tempat, puluhan tempat, ratusan tempat mungkin pemimpinnya, eh, sudah terasah feeling mereka tuh. Jadi ketika teman-teman jawabnya ngaco, itu akan terlihat. Konsistensi teman-teman akan terlihat. Nggak bisa, teman-teman nggak bisa membuat sesuatu hal yang kurang bagus menjadi bagus. Bukan berarti kurang bagus, maksudnya yang biasa-biasa aja menjadi bagus, terlalu bagus nggak bisa teman-teman. Karena seperti gue bilang, kalau gua kunjungan tuh udah kelihatan, oh ini sih omset segini, nggak mungkin lebih nih. Udah nampak dari mata. Ada warung kecil omset 5 juta. Percaya om? Bisa percaya pas-pas gitu. Yang beli aja pakai pick up semua kan. Ini sih distributor walaupun tempatnya kecil nih, stok di belakangnya gede, misalkan seperti itu. Itu kan nampak, nggak bisa dibohongin. Jadi ketika teman-teman jawab yang dibagus-bagusin, malah blunder buat teman-teman. Gua khawatirnya gini, apa yang terjadi sama teman-teman misalkan om sudah survei, om sudah ini, om sudah itu, kok nggak ada kabar lagi ya, kok ditanya nanti dikabarin, nanti kabarin. Gue khawatirnya mungkin sebagian dari teman-teman menjawab sesuatu hal yang dibagus-bagusin, tapi memang ketika kita membuat cerita tentang usaha kita, bumbu itu perlu teman-teman, perlu ya nggak? Kemarin waktu lebaran pak, sehari tuh 10 juta pak. Bumbu itu perlu. Cuman namanya masakan, kalau bumbunya kebanyakan malah bikin mual. Terlalu gurih malah nggak enak, ya nggak? Jadi bumbu ya pas, jadi nggak usah dilebay-lebayin ya. Jadi sekali lagi, kalau ada di gua juga pernah bikin awal-awal YouTube di bulan Januari kalau nggak salah deh. Gua kasih bocoran nanti ditanya survei ini nih, terus di channel sebelah juga, oh ini bocoran nih nanti ini. Semua itu percuma kalau teman-teman jawabnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jawablah sesuai dengan kenyataan. Nggak usah dikasih bumbu terlalu banyak. Micin terlalu banyak bikin pusing kepala ya nggak? Jadi penyakit. Karena teman-teman nggak sadar ketika teman-teman membuat suatu hal di karang-karang yang terlalu berlebihan, mengarang itu butuh konsistensi loh teman-teman, ya nggak sih? Kalau nggak sesuai real, itu butuh konsistensi dan gue yakin ketika teman-teman ngarang kebanyakan, pasti ada yang miss di situ, yang teman-teman nggak sadar tiba-tiba terucap. Nah itu yang kacau. Mungkin teman-teman nggak dihubungi lagi karena mantrinya, analisnya, pemimpinnya nggak yakin dengan usaha teman-teman tiba-tiba karena teman-teman menjawab terlalu lebay, ya kan?
Oh, marginnya apa 20% sih, Pak. Itu kan kelebihan kalau misalkan toko kelontongan 20%. Nggak mungkin, kecuali teman-teman di pedalaman, ya nggak? Perjalanannya 1 jam dari kota, mungkin aja, mungkin, ya nggak? Karena, oh ini sih wajar lah 20% orang jauh kok, ongkosnya berapa, ya kan? Kadang-kadang kan teman-teman nggak menghitung ongkos transportasi misalkan kan, teman-teman bilang margin 20%, oh wajar, karena udah include yang lain-lain, pasti ngerti itu. Tapi kalau di kota, pinggir jalan, teman-teman bilang marginnya 20% Pak untungnya, ya nggak mungkin. Seperti itu ya teman-teman ya. Ada hal-hal yang sudah terasa, yang udah lakukan mantri pemimpinnya ketika melakukan kunjungan. Melihat jawaban teman-teman tuh real atau enggak tuh mereka nampak. Bahkan gua aja nih, ketika teman-teman nanya di komen gua udah tahu sebenarnya, bukan udah tahu sih, feeling gua mengatakan, "Oh, orang ini sebenarnya, memang, nggak meyakinkan mantri sebenarnya." Cuman kan gua nggak mungkin jujur di komen kan, ya nggak? Tiba-tiba ada yang komennya seperti ini, wah ini sih sebenarnya ada bermasalah mungkin. Dari catatan teman-teman aja gua bisa nilai, seperti apalagi yang mantri, pemimpin, kepala unitnya, yang kunjungan langsung ke usaha teman-teman. Pasti mereka akan punya pertimbangan sendiri terhadap usaha teman-teman ya. Jawablah seril mungkin ya. Berarti bocoran itu bukan berarti teman-teman menjawab lebih baik, bukan. Jawablah seril mungkin. Pertanyaan itu hanya guidance ya enggak? Jadi kira-kira teman-teman nanti jawabnya ini loh. Pertanyaan ini kan, jawabannya pasti gini. Sesuai real aja, karena apa? Sesuai real akan menguntungkan teman-teman dari apa? Maksimal kreditnya, angsurannya disesuaikan dengan kemampuan teman-temannya nggak. Takutnya ternyata teman-teman ngomong lebay, cair agak gede, teman-teman nggak bisa ngangsur, percuma juga dong, percuma ya kan, nanti malah jadi bermasalah, yang repot teman-teman sendiri ya. Oke, itu aja ya yang bisa gue sampaikan ya, video konten kali ini. Semoga bermanfaat, ya kita real-real aja lah ya, kita main real-real aja lah, kita main di dunia nyata aja lah, nggak usah terlalu banyak bumbu ya. Sampai ketemu lagi di video gue selanjutnya, thank you.